Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Rabu 22 Juni 2022 terangkum dalam Sumeko News. Sedih dan haru tergambar dari wajah pelaku pencurian yakni berinisial MES di gudang Masjid Polrestabes Palembang Sabtu 18 Juni lalu. Perkara diselesaikan secara kekeluargaan atau restoratif justice dan mendapatkan uang santunan dari Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Najib. Menurut Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Najib didampingi Kasat Reskrim Kompol Tri Wahyudi pada Sabtu 18 Juni mendapatkan laporan adanya pencurian uang di gudang Masjid Polrestabes Palembang. Karena informasi tersebut, Muhammad Najib mencari tahu kebenarannya dan melaporkan kejadian ke SPKT Polrestabes Palembang. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan bahwa MES mempunyai suatu permasalahan, adanya tunggakan kontrakan dan ditambah orang tua angkatnya sakit. Kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan atau restoratif justice oleh para korban dan MES diangkat menjadi marbot Masjid Samsul Bahri Umar oleh Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Najib karena diketahui bahwa MES ini mempunyai kemampuan dalam hal keagamaan. MES dan orang tua angkatnya Husna terharu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindakan kejahatan apapun. Denny, Sumeko TV melaporkan. Selain diduga menerima jatah fee senilai 5 miliar dari 16 paket proyek di Kabupaten Muara Enim, para terdakwa anggota DPRD Kabupaten Muara Enim tahun 2019 juga terungkap telah menerima jatah entertain dari kontraktor pelaksana proyek, Robi Oktavalevi, melalui Elvin MZ Mukhtar. Hal ini terungkap saat penuntut umum KPK RI kembali menghadirkan 4 orang saksi, di antaranya yakni orang kepercayaan Elvin MZ Mukhtar bernama Edian Syah, saat Majelis Hakim Tipikor Palembang menggelar sidang pada Rabu 22 Juni. Di hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang diketuai Mangapul Manalu SHMH, entertain yang diberikan kepada anggota Dewan Kabupaten Muara Enim, kata saksi Ediansyah, diberikan di salah satu tempat hiburan malam di Hotel 1001 di Jakarta. Saksi Ediansyah menyatakan entertain yang diberikan 2 kali saat malam usai menyerahkan uang jatah fee kepada masing-masing anggota DPRD dari yang diberikan oleh Robi melalui Elvin MZ Mukhtar. Entertain pertama diberikan pada tanggal 25 Juni 2019 yang dihadiri oleh Mardiansyah, Izudin, serta Cik Melan. Kemudian di tanggal 31 Juli 2019 diantaranya bernama Effendi, Indragani, Faisal Anwar, Henly, Muhardi, Izudin, dan Cik Melan. Ediansa juga mengatakan bentuk entertain yang dimaksud berupa karaoke dengan dilayani puluhan lady escort serta makanan dan minuman di sebuah tempat hiburan malam di Hotel 1001 tersebut. Sementara 3 saksi lainnya yakni Didi Rahmadi, Andri Ramadan, serta Ahmad Dhani menerangkan perihal adanya penyerahan sejumlah uang kepada masing-masing terdakwa anggota DPRD Muara Enim. Menanggapi keterangan saksi terutama saksi Ediansyah, Jaksa Penuntut Umum KPK RI Erlangga Jaya Negara mengatakan bahwa keterangan saksi Ediansyah tersebut telah sesuai dengan BAP yang dibuat oleh KPK RI. Saat diwawancarai usai sidang, JPU Erlangga Jaya Negara mengatakan nilai uang entertain itu untuk satu malamnya seperti diterangkan saksi Ediansyah tadi 50 juta rupiah untuk satu malam. Dan itu di luar dari jatah fee yang diberikan oleh Robi Oktavalevi. Untuk sidang selanjutnya, JPU masih akan menghadirkan 3 saksi terakhir yakni 3 terpidana yang termasuk dalam 10 anggota DPRD yang telah disidangkan dan divonis beberapa waktu lalu. Adapun nama 15 terdakwa, 5 orang anggota DPRD Muara Enim periode 2019-2023, Agus Firmansyah, Ahmad Fauzi, Mardalena, Samudra Kelana, serta Vera Etika. Kemudian 10 mantan anggota DPRD yakni Daraini, Elsa Haryawan, Elison, Faisal Anwar, Hendly, Irul, Misran, Cik Melan, Umam Fajri, serta William Husni.
Sebelumnya KPK RI juga telah menetapkan 10 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim terlebih dahulu yang ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini masih diproses pidana masing-masing dengan pidana 4 tahun penjara. Atas perbuatannya, 15 tersangka tersebut dijerat melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JUL pasal 55 ayat 1 KUHP. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Pekerja bengkel Adianto warga Kampung 1 Desa Teloko Kecamatan Kayu Agung, Ogan Komering Ilir diamankan setelah pencurian kendaraan bermotor milik Widya, warga Desa Arisan Buntal Kecamatan Kayu Agung Oki. Menurut Kapolres Oki AKBP Dilianto SHMH melalui Kasat Reskrim AKP Jatra Tunggal didampingi Kanit Pidum Ibda Surya, pelaku pencurian motor korban yang terparkir di halaman samping kantor Kades Arisan sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menggunakan kunci T. Akibatnya korban kehilangan motor Honda Revo Fit Nopol BG 6112 KIF yang ditaksir seharga 8 juta rupiah. Pelaku melakukan pencurian bersama temannya. Sebelum ditangkap, pelaku berniat menjual motor curiannya. Saat ditangkap, pelaku berada di bengkel motor miliknya di Desa Teloko. Atas perbuatannya, pelaku dijerat tindak pidana pasal 363 ayat 1 ke 45 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Gubernur Sumsel Hajar Maderu mengingatkan masyarakat akan kesadaran dan doa untuk mencegah menanggulangi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Sumatera Selatan. Sebanyak 925 personil gabungan mengikuti apel siaga kesiapsiagaan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 di Kriya Agung Palembang. Tergabung dari TNI dan Polri serta organisasi pemerintah daerah di Sumatera Selatan Rabu 22 Juni. Menurut Gubernur Sumsel Haji Manderu, mencegah tanpa didasari dengan kesadaran maka hal tersebut kurang efektif. Namun jika keduanya berjalan dengan seiringan, kelak akan menghasilkan sesuatu apa yang diharapkan. Dan mengingatkan untuk berdoa agar Sumatera Selatan bisa dijauhkan dari segala bencana. Sebelumnya Pemprov Sumatera Selatan telah menggelontorkan dana sebesar 5 miliar untuk persiapan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di kabupaten kota membuat beberapa titik spot api di Sumatera Selatan berkurang. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Sumsel akan menyiapkan berbagai tahapan menjelang pemilihan legislatif dan Pilpres 2024 mendatang. Di antaranya verifikasi partai politik pada Agustus sampai Oktober 2022. Saat dikonfirmasi usai pembukaan rapat koordinasi persiapan pemilu dan pemilihan serentak 2024 di Hotel Windam Jakabaring, Selasa 21 Juni malam. Ketua KPU Sumsel Amra Muslimin menuturkan pihaknya telah melakukan tahapan menjelang pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada 2024. Tahapan awal tersebut diantaranya mempersiapkan verifikasi partai politik masing-masing dari 17 kabupaten kota di Sumsel. Amra juga mengatakan verifikasi partai politik ini sangat penting karena hal inilah yang akan menentukan lolos atau tidaknya suatu partai pada pendaftaran di KPU nanti. Selain itu, Ketua KPU Sumsel turut menyatakan masih banyak tahapan yang harus dilakukan sehingga harus dilakukan rapat koordinasi antara anggota KPU dan pihak terkait lainnya. Hal ini guna menyatukan persepsi dan menyamakan visi dan misi agar pemilu di Sumsel dapat berjalan sukses dan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sumeko Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.